Custom keyboard emang makin lama makin serem ya. Di bulan yang sama 1 tahun lalu gue pernah bahas QK65 yang jadi budget custom keyboard yang kualitasnya oke banget dengan harga cuma 2,5 juta doang. Sekarang muncul lagi nih sebuah custom keyboard yang sebenarnya masih saudaraan sama QK65 dengan harga yang lebih murah. Ini adalah Neo 65. Oke, gue bakalan mulai dari informasi basic dulu ya. Jadi Neo 65 ini adalah keyboard pertama dari Neo Keyboards. Yang mana Neo Keyboards itu anak perusahaan atau sub-brand kayak gitu dari QWERTY Keys. Kalau QWERTY Keys-nya mungkin udah pada tahu lah ya, yang bikin QK65, QK60, QK75 dan lain-lainnya. Nah, si QWERTY Keys-nya sendiri kan anaknya OLEB yang bikin Jelly Epic, Link 65 sama Spring. So simpelnya mereka bertiga tuh masih saudaraan, dan karena saudaraan udah jelas vendor lokal atau vendor Indonesia yang nge-handle 3 brand tadi adalah Mechalend. Dari zamannya QK65, Mechalend kan emang udah jadi vendor resminya buat region Indonesia. So kalian bisa main-main ke websitenya Mechalend di mechalend.id dan join juga ke Discordnya. Segala macam informasi lengkapnya bakalan ada di sana. Linknya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Oke, balik ke Neo 65. Dia ini dijual dengan format barebone kit. Price listnya ada di sini. Kalian bisa lihat, di pause aja kalau mau baca-baca lebih detail. Atau biar gampang gue simpulin deh, kalau Neo 65 ini start dari config paling murah di 1.319.000 aja dengan brass weight, solder PCB dan tanpa plate, alias nanti di buildnya itu plateless. Terus buat config paling mahalnya yang pakai PVD mirror stainless steel weight dan wireless PCB dengan carbon fiber plate itu harganya di Rp2.089.000. Emang gokil ya, harganya terjangkau banget. Dan mantapnya lagi, price list yang gue tampilin tadi itu adalah harga all in cuy. Jadi udah termasuk sama shipping dari luar negeri ke Indonesia. Kalau nggak salah Neo Keyboards tuh dari Cina deh. Sama udah termasuk pajak juga cuy. Jadi semuanya udah diurusin sama Mechalend. So kalian cuman perlu nambah shipping lokal doang dari harga yang tadi ya. Shipping lokalnya itu untuk ngirim dari markasnya Mechalend ke rumah masing-masing. Kalau nggak salah Mechalend tuh di Cilegon deh. Jadi tinggal nambah ongkir itu doang ya. Nah, terus untuk varian warna dari case-nya dia tuh dibagi dua ya, ada yang coating, ada juga yang anodized. Untuk yang coatingnya dia ada white, milky white dan juga yellow, sedangkan untuk yang anodized-nya dia ada silver, purple, green, red, navy dan juga black. Terus untuk weight-nya dia ada brass, copper, mirror golden, mirror dust sama mirror chroma. Kalau buat PCB dia juga ada 3 opsi, ada wired solder, wired hot swap dan juga wireless hot swap. Semuanya tuh tanpa flex cut ya, mantap. Buat layoutnya dia bisa split backspace dan juga step caps lock. Khusus buat yang solder dan juga wireless hot swap dia bisa sangkan bottom row, ISO enter dan split left shift juga. Selain tadi bisa split backspace dan juga step caps. Juga buat yang wireless cuy, kita bakalan dapet baterai 2 biji ya, masing-masing 2200 mAh, sama ada dongle juga karena dia wirelessnya 3 mode koneksi. Switch on off-nya ini unik banget, disimpan di bawahnya caps lock. Agak ribet tapi unik aja sih. Kalau yang wired kita bakalan dapat baterai filler buat nutupin slot baterai di case-nya. Terus untuk opsi plate-nya juga ini lengkap, dia ada PC, POM, FR4, aluminium dan juga carbon fiber. Harga plate-nya tuh sama semua cuy di 320.000 kecuali carbon fiber dia lebih mahal 70.000, tepatnya di Rp390.000. Kalau untuk kelengkapan dia di sini dapat aluminium case yang udah include sama weight-nya, terus ada PCB, plate PE foam, platform, case foam, standar foam-foaman, terus ada daughter board plus kabelnya, ada silikon gasket, o-ring 50A, baut-baut dan juga rubber fit. Sama ini sebenarnya dia tuh ada gift ya berupa carrying case, kabel Type-C, screwdriver, dan 2-in-1 puller. Tapi ini sebagai gift, jadi kalau nggak dapet tuh nggak bisa komplain. Cuma kemarin gue udah sempat tanya ke Mechalend dan meskipun judulnya gift katanya sih ya mostly bakalan dapet. Tapi khusus buat carrying case katanya pasti dapet. Oke, balik lagi ke si Neo 65. Jadi sesuai dengan namanya, dia ini keyboard dengan layout 65% yang menggunakan aluminium case dan punya external weight. Mounting stylenya dia unik banget karena bisa pakai 2 macam. Dia bisa pakai gasket pin sama bisa pakai o-ring juga. Nah, salah satu hal yang bikin harga dia jadi bisa semenarik ini adalah gara-gara case-nya yang emang cuman one piece alias sebiji doang, nggak ada top case ataupun bottom case. Jadi case-nya ya udah sebatang gitu doang. Mirip kayak mode Envoy ataupun Bakeneko. Tapi cuy, ini meskipun dia one piece ya, ini kualitasnya bagus banget sih. Anodized finish-nya tuh rapih dan mulus banget. Hasil sensingnya juga nggak ada yang kasar-kasar ataupun tajam-tajam bahkan di bagian dalam sekalipun.
Sayangnya ini gue cuman pegang varian warna green doang, yang mana ini adalah varian anodized. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya ya, kalau dia sebenarnya ada varian warna yang pakai coating juga. Cuma karena gue nggak pegang barangnya yang coating, jadi gue nggak tahu sebagus apa hasil coatingnya. Tapi yang jelas untuk yang versi anodized-nya ini udah asik banget sih, apalagi kalau ingat harganya yang terjangkau. Oke, sekarang kita masuk ke tahap rakitnya cuy. Di sini gue bakalan coba pakai PE foam ya, biar marbly toki creamy ya. Terus pasang stepnya seperti biasa, gue di sini pakai cherry clip in yang udah di loop pakai Kratos 205 Gen 0 dan juga BDZ-nya Kelowna yang lebih mirip 206 kalau nggak salah. Oh ya, dan semua PCB-nya Neo 65 ini pakai ukuran 1,6 mm, jadi pastiin stepnya juga pakai 1,6 mm. Terus di sini gue bakalan pasang platformnya dan bakalan pakai aluminium plate. Untuk switchnya di sini gue pakai London Fog dari OLED, dia ini linear long pole 3,6 mm. Untung 3,6, hampir nggak suka nih kalau 3,5. Dia ini stok ya, tapi dia preloop dan udah termasuk smooth. Ya, habis urusan switch kita tinggal pasang aja gasket pinnya tadi yang dipasangnya itu di PCB. Tapi kalau kalian mau pakai o-ring mountnya ya berarti tinggal pasang aja o-ringnya tanpa pasang gasket pinnya tadi. Terus di sini kita perlu pasang ribbon kabelnya dulu ke PCB biar gampang nih nanti rakitnya. Habis itu kita buka dulu baut yang ada di case-nya, angkat weightnya, terus copot kedua baterainya soalnya ini nggak di double tip. Next tinggal pasang PCB set tadi ke case-nya dan pastiin ribbon kabelnya tuh masuk ke lubang yang udah disediain. Pastiin juga PCB setnya duduk sempurna karena dia tuh ada semacam dudukan sebenarnya buat gasketnya. Habis itu tinggal pasang aja ribbon kabel ke doctor boardnya yang udah dipasang dari sananya dan pasang ulang baterai sama konektornya. Terus pasang lagi weightnya dan di baut. Untuk keycaps di sini gue pakai Domiki Salon Forest lagi, pinjem punyanya Frog Mini karena nggak punya keycaps hijau-hijau lagi. Oke, saatnya untuk typing test. Emang mantep sih ini keyboard, tapping feelnya enak cuy, empuknya berasa, tipikal gasket pin yang mantulnya tuh cepat tapi nggak banyak getar kayak o-ring lembek minim kompresi ya. Yang jelas kalau sama Poron ini beda sih. Cakepnya di sini dia nggak belang juga cuy, mau bottom out di mana aja rasanya cukup konsisten. Mungkin salah satu penyebabnya juga karena di sini gue pakai alu plate ya, yang mana alu plate itu kan plat keras. Jadi kayak kalau gue bottom out di area pinggiran lebih ke plate-nya tuh miring, bukan meleot-meleot kayak misalkan plate yang lembek entah itu PC, POM dan sejenisnya. Bagusnya juga di sini yang gue suka adalah dia empuknya tuh nggak sampai liar banget kayak misalkan Link 65 ataupun Jerry 65 yang pakai plate lembek dan gak ada case foamnya. Kalau urusan suara ini parah bacot banget sih pakai London Fog ya. Pakai config kayak gini dia bener-bener poppy tapi nggak begitu foamboard sih. Metalik dari alu plate dan juga alu case-nya tuh emang agak hilang tapi jadi nggak begitu foamy. Dan mungkin gara-gara si London Fog-nya ini nggak di loop ulang ya, dia tuh suaranya menurut gua malah lebih pas ya. Jadi nggak terlalu dry tapi juga nggak super wet. Ini sebenarnya dia pakai config tanpa case foam sama sekali, udah aman dari masalah hollow ataupun pingi. So sebenarnya case foamnya nggak butuh-butuh amat ya, kecuali kalian pengen dapat feel yang less flex dan juga lebih foamy suaranya. Nah kalau mountingnya diganti pakai yang o-ring, dia tuh typing feel-nya jadi lebih keras tapi nggak sampai stiff ya, lebih ke apa ya, firm aja kali ya. Sebenarnya udah kelihatan juga ya meskipun bawaan o-ring dia tuh 50A yang mana itu lembek banget, tapi dia tuh seret masuk ke case-nya jadi cukup banyak kompresi dan itu bikin jadi lebih firm daripada gasketnya tadi.
Kalau soal suara sebenarnya gue nggak ngerasa beda jauh ya antara pakai gasket pin mountnya sama pakai o-ring. Mungkin di o-ring itu lebih kerasa bottom outnya lebih muted dan juga dia lebih minim resonansi. Soalnya kayak yang gue bahas tadi, o-ringnya tuh benar-benar ngesil banget area pinggiran PCB, so harusnya suara yang keluar di bawah PCB ya itu bakalan bolak-balik aja dalam case-nya, nggak banyak bocor keluar. Oh ya, sebenarnya si Neo 65 ini juga nggak foam board amat deh. Soalnya gue udah cobain nggak pakai foam sama sekali. Ternyata bisa aman dari hollow ataupun pingy. Cuma emang suaranya jadi lebih dry dan juga raw. So bakalan tergantung banget pakai switch apaan dengan plate apaan. Nah tapi cuy, kalau tanpa foam sama sekali kalian ngerasa suaranya terlalu raw atau terlalu dry ya. Tapi di sisi lain kalian juga nggak mau suaranya tuh marbly ala-ala pakai PE foam. Kalian juga bisa sebenarnya pakai config, platform, dan cast foam only. Suaranya sebenarnya lumayan sih, cuman menurut gua kayak agak nanggung aja sih suaranya. Ya jadi gimana? Ayo lo, pengen kan? Pengen? Tapi sayang sekali PO-nya sudah tutup cuy tanggal 21 Agustus kemarin. Jadi gini, sebenarnya Neo 65 ini adalah board yang nantinya dijual in stock. Cuma kemarin Macallan sempat buka PO ya kalau nggak salah dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Nah, keuntungan dari adanya PO adalah tentu saja buat mengurangi modal karena produksi di awal kan ya. Nggak bercanda. Ya mungkin itu juga benar sih. Tapi yang jelas enaknya buat kita kalau ikut PO adalah kita bisa nge-secure slot config yang sesuai dengan selera kita, dengan mau kita ya. Kayak tadi tuh kita bisa milih warna case-nya apa, weight-nya apa, PCB-nya yang mana, plate-nya juga yang mana, kita bisa pilih dan pasti dapat barangnya. Sedangkan nanti pas dijual in stock itu config dari si case-nya udah fix, kata Macallan-nya begitu ya. Tapi untuk PCB dan juga plate-nya kita bisa pilih dan pastinya karena in stock ya nantinya bakalan limited quantity. Cuma gue udah dikasih bocoran, pokoknya ada ya sekitaran segitulah. Kalau kalian bener-bener minat deh, gas aja langsung join di Discordnya Macallan karena harusnya nanti setiap kali ada update bakalan di sana ditaruhnya. Balik ke keyboardnya buat si Neo 65 ini, ya gua suka sih. Ini timnya bener nih develop keyboard budget tapi nggak main-main. Segala aspek tuh bener-bener dipenuhi. Bahkan gue bisa bilang ini QK65 udah kesalip sih. Maksud gue ya QK65 itu yang R1 dijual 2,5 juta dan itu PCB-nya wired only. Sedangkan Neo 65 ini di harga yang termahalnya sekalipun di 2.098.000 itu harganya masih tetap lebih murah daripada R1-nya QK65, tapi dia udah dapat PCB yang support 3 mode koneksi dan baterainya udah dikasih juga. Jadi kalau kalian ngincernya yang wired only ya berarti Neo 65 ini cuma di bawah 2 juta doang. QK65 juga suaranya jelek banget kalau tanpa foam, sedangkan Neo 65 ini udah lebih mendingan, udah lebih bagus kalau tanpa foam. Meskipun memang belum sampai ke kelasnya kayak Frog misalkan, typing feel-nya juga di Neo 65 ini kerasa lebih empuk, lumayan beda jauh sih sama QK65 sekalipun di QK65 itu pakai plat lembek. Kayaknya sejauh ini yang gue gak suka dari Neo 65 ini cuman dari side bezelnya aja yang menurut gue terlalu tipis. Padahal kayak dagu sama jidatnya tuh udah oke lah. Tapi emang kalau side bezelnya ditebelin dikit ya, pastinya dagu sama jidatnya juga harus menyesuaikan, ditebelin lagi dikit. Dan balik lagi itu harusnya bakalan ngaruh ke cost produksi dan bikin harga jualnya si Neo 65 ini mungkin jadi gak semenarik sekarang. Namanya juga nambah volume kan ya. Tapi di luar dari itu cuy, ini keyboard bener-bener proper sebagai entry level custom keyboard yang bisa kalian sikat sekarang-sekarang ya, dalam waktu dekat lah pokoknya. Walaupun buat pemula bakalan agak sedikit ribet sih buat bongkar pasang ya, gara-gara dia tuh pakai ribbon cable yang nembus ke case-nya kan. Jadi tiap kali bongkar pasang tuh ya mesti dibolak-balik si case-nya.
Tapi ya kalau emang kita udah nemu config yang pas, ngapain juga kan kita bongkar-bongkar lagi si keyboardnya, setidaknya dalam waktu dekat ya. Oh ya, karena nih keyboard cuman pakai one piece case dan juga pakai friction mount, kali aja yang penasaran nih kalau dibalik tumpah enggak. Ya, mari kita coba sama-sama. Gue langsung cobain di sini nih ya. Nih gue praktekin, ini udah dibalik dan gue nggak megangin keycaps ya. Terus ini gue kocok ekstrim, bukan cuma dibalik tapi dikocok cuy. Dan sih gak ada yang tumpah, aman. Ya jadi sebenarnya gue udah cobain juga sebelumnya, mau pakai o-ringnya ataupun pakai gasketnya aman, dibalik dikocok-kocok aman. Tapi tetap gue saranin kalau Neo 65 kalian yang ikut PO udah datang ataupun nanti yang in-stock kebagian ya, jangan dicoba soalnya takut aja apes kan ya. Lumayan kalau apes dibalik tumpah duar. Tapi harusnya enggak sih kalau cuman dibalik doang, soalnya emang seret banget dia mountingnya. Oke, jadi ya paling segitu aja videonya. Thank you banget yang udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.